Ada satu hal yang cukup lucu dalam sistem pendidikan kita. Di sekolah kita diajarkan tentang ekonomi, kita belajar permintaan dan penawaran, inflasi, pajak, pasar bebas, koperasi, bahkan teori-teori para ahli ekonomi dunia. Kita bisa menjelaskan bagaimana uang berputar dalam sebuah negara. Kita paham bagaimana sebuah perusahaan memperoleh keuntungan. Tapi anehnya, banyak dari kita yang lulus sekolah tanpa tahu cara mengatur uang sendiri. Kita tahu apa itu inflasi, tapi bingung mengapa gaji selalu habis sebelum akhir bulan. Kita tahu teori investasi, tetapi tidak tahu cara menyisihkan uang 100.000. Kita tahu cara menghitung laba perusahaan, tetapi tidak pernah diajarkan menghitung pengeluaran pribadi. Inilah paradoks yang terjadi. Sekolah mengajarkan ilmu ekonomi, tapi jarang mengajarkan budgeting. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, budgeting jauh lebih sering kita gunakan daripada menghitung kurva permintaan dan penawaran. Coba bayangkan, ketika pertama kali menerima gaji, tidak ada buku panduan yang datang bersamaan dengan slip gaji. Tidak ada guru yang berdiri di samping kita dan berkata, sisihkan dulu untuk kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, baru sisanya untuk hiburan. Akibatnya banyak orang mengalami hal yang sama. Gaji naik tetapi tabungan tetap tipis. Penghasilan bertambah tetapi stres finansial tidak berkurang. Bukan karena mereka malas bekerja, bukan juga karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak pernah diajarkan mengelola uang secara praktis. Padahal budgeting sebenarnya bukan soal menjadi pelit. Budgeting adalah memberi tugas pada setiap rupiah yang kita miliki. Bayangkan uang seperti sekelompok karyawan. Jika tidak diberi pekerjaan yang jelas, mereka akan berkeliaran kemana-mana. Sedikit untuk kopi, sedikit untuk diskon online, sedikit untuk nongkrong, sedikit untuk hal-hal yang terlihat murah. Tanpa terasa semuanya habis. Sebaliknya, ketika setiap rupiah memiliki tugas yang jelas, uang menjadi lebih terarah. Sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk tabungan, sebagian untuk investasi, sebagian untuk hiburan. Kita tetap menikmati hidup tetapi tidak kehilangan kendali. Masalahnya, banyak orang mengira budgeting hanya penting bagi mereka yang berpenghasilan kecil. Padahal justru orang berpenghasilan besar pun bisa bangkrut jika tidak memiliki kemampuan mengatur uang. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan hal itu. Ada atlet dengan kontrak miliaran yang akhirnya bangkrut. Ada artis dengan penghasilan fantastis yang terlilit utang. Ada pengusaha sukses yang kehilangan semuanya, bukan karena kurang uang, tetapi karena pengeluaran tumbuh lebih cepat daripada pemasukan. Di sisi lain, banyak orang biasa dengan penghasilan sederhana mampu hidup tenang karena memiliki cara mengelola keuangan. Mereka mungkin tidak kaya, namun mereka memiliki dana darurat. Mereka tidak panik saat motor rusak. Mereka tidak stres ketika ada kebutuhan mendadak. Mereka tidur lebih nyenyak karena uang mereka memiliki arah. Dan itulah kekuatan budgeting yang sering diremehkan. Menariknya, budgeting sebenarnya bukan hanya tentang uang. Budgeting adalah cara berpikir. Ia melatih kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, melatih kesabaran, melatih disiplin, melatih kemampuan mengambil keputusan jangka panjang. Karena setiap kali kita mengeluarkan uang, sebenarnya kita sedang memilih masa depan seperti apa yang ingin kita bangun. Maka jika ada satu pelajaran yang seharusnya diajarkan sejak dini, mungkin budgeting adalah salah satunya. Bukan karena semua orang harus menjadi ahli keuangan, tetapi karena semua orang akan berhadapan dengan uang sepanjang hidupnya. Kita mungkin lupa rumus-rumus yang pernah dipelajari di sekolah. Kita mungkin lupa nama para tokoh ekonomi yang pernah muncul di buku pelajaran. Namun, kemampuan mengatur uang akan terus digunakan sampai tua. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang berhasil kita hasilkan, melainkan seberapa bijak kita mengelolanya. Karena orang yang berpenghasilan besar belum tentu sejahtera, tetapi orang yang memahami budgeting seringkali memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, ketenangan pikiran. Dan kadang itulah bentuk kemakmuran yang sesungguhnya, cuy. Sekian untuk video kali ini. Tetap semangat, King.